Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Dustur Ilahi yang dipersembahkan oleh Ulil Albab Media dan disponsori oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dalam program Dustur Ilahi yang alhamdulillah tayang perdana pada TV online kesayangan kita, yaitu SSTV. Senang sekali rasanya saya lalu Ziad Maulana dapat mendampingi Anda. Dalam kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema, yaitu menyambut Muharram dan mensyukuri nikmat kemerdekaan. Tak terasa sudah 75 tahun Indonesia merdeka. Apa saja hal yang perlu kita lakukan dalam menyambut Muharram dan mensyukuri kemerdekaan Republik Indonesia? Hal ini akan kita jawab bersama, karena di tengah-tengah kita sudah hadir salah seorang narasumber yang sama-sama kita hormati, pimpinan Pondok Pesantren Ulil Albab Nahdlatul Ulama GG, Tuan Guru Haji Lalu Suparlan Ahmad. Pada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qa'imi bihuquqillah ma dhaqat illa wa farajatullah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Arham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyur hafaz wa yidna rasul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang melimpahkan beribu-ribu macam nikmat dan karunia kepada kita semua, sehingga nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita itu tidak bisa kita hitung, dan nikmat yang paling luar biasa sekali yang kita rasakan sampai saat dan detik sekarang ini adalah kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kita dapat hidup, menikmati hidup sampai saat sekarang ini, tepatnya pada detik ini, pada hari ini kita berada di dalam penghujung hari terakhir dari tahun 1441 Hijriah. Hari terakhir pada hari ini. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita pada tahun-tahun yang sudah lewat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi menerima segala pengabdian kita kepada agama, bangsa dan negara yang kita cintai ini. Nikmat umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita dapat menikmati, sehingga kita sampai berada pada
akhir tahun 1441 ini merupakan nikmat yang luar biasa sekali. Yang insya Allah dan alhamdulillah, mudah-mudahan tahun yang sudah lewat ini, alhamdulillah kita manfaatkan untuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pengabdian kita kepada bangsa dan negara kita yang kita cintai. Alhamdulillah rabbil alamin. Semuanya itu sudah tentu atas izin, inayah, hidayah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama mensyukurinya. Terlebih lagi bertepatan Muharram sekarang ini, atau bertepatan dengan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-70 ke-75. Jadi mari kita syukuri juga itu nikmat kemerdekaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bangsa Indonesia, yang telah diperjuangkan oleh tokoh-tokoh kita, pendahulu-pendahulu kita, yang telah mengorbankan segala-galanya, bahkan nyawa dipertaruhkan untuk bangsa Indonesia ini, negara Indonesia ini, sehingga kita dapat menikmati kemerdekaan Republik Indonesia. Ini juga wajib kita syukuri. Sekali lagi, wajib kita bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat kemerdekaan negara Republik Indonesia ini. Sebelum kita lanjut kepada masalah nikmat kemerdekaan ini, mungkin alangkah baiknya mudah-mudahan barokah kepada kita semua, mendapatkan barokah untuk bangsa. Kita mulai saja, yaitu dengan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan diberikannya kita umur panjang sehingga kita sampai pada penghujung tahun 1441 yang kita lalui. Alhamdulillah, mudah-mudahan di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tepatnya sekarang ini, besok kita akan mulai masuk kepada bulan Haram baru Hijriah, tahun Islam, itu bulan Muharram. Disebutkan bulan Muharram ini adalah di dalam kitab yang kebetulan saya baca sekarang ini, itu sebuah kitab yang namanya Kanzun Najah. Di sana disebutkan bahwa bulan Muharram, tahun baru Islam ini, tepatnya bulan Muharram ini adalah merupakan syahrun azim. I'lam annal Muharram syahrun azim, kata ulama pengarang kitab ini. Ketahuilah bahwa bulan Muharram ini adalah merupakan bulan yang agung. Amim. Kelebihan dan keutamaan bulan Muharram ini sangat luar biasa sekali. Katsir, banyak sekali. Wa huwa afdalus syuhuri li shaum ba'da Ramadan. Bulan Muharram ini adalah seabdal bulan kita melaksanakan setelah bulan Ramadan. Ini kalau kita berpuasa menyambut dengan Ramadan. Artinya kita sambut Muharram
kehadiran kita syukuri kedatangan bulan Muharram ini. Itu dengan kita sambut dengan melaksanakan ibadah puasa. Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan apabila bulan Muharram ini, tahun baru ini, kita sambut dengan melaksanakan ibadah dan melaksanakan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah tahun yang akan kita hadapi ini insya Allah akan dipelihara kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan memelihara kita, memelihara bangsa Indonesia dan memelihara seluruh umat Islam di seluruh dunia ini. Insya Allah kalau kita sudah mulai, kita mulai dengan melaksanakan ibadah, menyambut kedatangan tahun baru ini dengan beribadah dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah harapan kita. Hingga secara lebih khusus, mudah-mudahan dengan datangnya bulan Muharram ini, tahun baru Islam ini, kita sambut dengan melaksanakan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bangsa Indonesia ini tetap dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bencana, segala macam fitnah, segala sesuatu yang tidak kita inginkan. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu disebutkan juga, makanya barang siapa melaksanakan ibadah, terutama puasa, kita sambut bulan Muharram ini dengan melaksanakan ibadah puasa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan melihara kita. Kemudian disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, mudah-mudahan man shama akhir yawmin min Dzulhijjah wa awwalu yawmin minal Muharram. Nah ini, barang siapa melaksanakan ibadah pada akhir bulan Muharram, pada akhir tahun, di bulan Dzulhijjah, hari ini, karena hari ini adalah hari terakhir tahun ini, terakhir bulan Dzulhijjah. Barang siapa melaksanakan ibadah puasa pada hari ini dan melaksanakan puasa besok tanggal 1 Muharram, katanya, ja'alahullahu ta'ala lahu kafaratan khamsina sanatan. Ini merupakan penghapus dosa selama 50 tahun. Dan itu bersyukur, alhamdulillah, mungkin di antara kita ada yang melaksanakan ibadah puasa pada hari ini, dan jangan lupa besok supaya dilaksanakan ibadah 1 Muharram. Ya. Akan menghapus 10 tahun, akan menghapus dosa selama 50 tahun. Kemudian mudah-mudahan disebutkan juga, barang siapa berpuasa 3 hari pada bulan Muharram, yaitu hari Kamis, Jumat dan Sabtu, Masya Allah, kataballahu ibadata sab'umi'ata am, akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu seperti ibadah 700 tahun. Luar biasa sekali. Ini keutamaan kalau kita melaksanakan ibadah puasa besok selama 3 hari. Hari Kamis, Jumat, dan Sabtu, akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti pahala kita puasa beribadah selama 700 tahun. Ini dalam kitab Kanzun Najah Al-Israr ini. Nah, ini antara lain keutamaan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik hidayah untuk kita melaksanakan ibadah kita. Dengan demikian, mudah-mudahan apabila Muharram ini kita sambut dengan beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita khawatirkan di negara kita Indonesia ini, terlebih lagi bagi kita umat Islam, mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Ini sekedar untuk merupakan pembukaan aja ya. Silakan mungkin ada yang mau ditanyakan masalah keutamaan bulan Muharram ini, kami persilahkan bisa di. Ya. Baik pemirsa, subhanallah ya, banyak sekali fadilah yang kita terima tadi apabila kita melaksanakan ibadah di penghujung bulan ini. Semoga di awal tahun kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, jangan kemana-mana pemirsa, kita jeda terlebih dahulu, tetap di SSTV. Caranya mudah, download aplikasi SIM-Mobi Plus, masukkan nama, nomor HP, dan email. Jadi deh, cepat dan mudah kan? Sama loh dengan aplikasi lain. SIM-Mobi Plus punya banyak fitur unggulan. Lebih mudah, lebih pintar dengan SIM-Mobi Plus. Download sekarang. Bank Sinarmas, biasakan sekarang, luar biasa nanti. Maybankers, ayo tetap bersemangat dengan disiplin yang tinggi. Caranya mudah, download aplikasi SIM-Mobi Plus, masukkan nama, nomor HP, dan email. Jadi deh, cepat dan mudah kan? Sama loh dengan aplikasi lain. SIM-Mobi Plus punya banyak fitur unggulan. Lebih mudah, lebih pintar dengan SIM-Mobi Plus. Download sekarang. Bank Sinarmas, biasakan sekarang, luar biasa nanti.
kembali lagi bersama saya lalu Syed Maulana dalam acara Tutur Ilahi. Di segmen kedua ini kami sudah menampung beberapa pertanyaan dari pemirsa yang ada di rumah. Di antaranya yang pertama ada pertanyaan yang pertama berasal dari Muhammad Ferdi. Yang pertama, hal apa yang paling dianjurkan pada bulan Muharram? Pertanyaan pertama yaitu hal apa yang paling dianjurkan pada bulan Muharram. Kemudian pertanyaan kedua tadi ada Muhammad Jian di sini, apa itu Asyura? Itu dia pertanyaan kedua. Kemudian ada dari Muhammad Nurul Iman di sini, berapa lama puasa itu, maksudnya apa ya? Sepertinya kurang jelas ini. Berapa lama puasa di akhir bulan itu dilaksanakan? Oke, kira-kira seperti itu. Iya. Jadi ada 3 pertanyaan, mungkin bisa kita jawab, bisa dijawab satu dulu. Mungkin bisa kita persilahkan langsung kepada Mahfurullah, Tuan Guru Haji Lalu Suparlan Ahmad. Kami aturkan. Terima kasih. Seperti dikatakan tadi, saya katakan terdahulu bahwa bulan Muharram adalah bulan yang agung, bulan yang sangat istimewa, bulan yang sangat luar biasa. Apabila kita mengerjakan perbuatan-perbuatan amal-amal kebaikan, akan luar biasa sekali. Di antara lain saya katakan tadi, telah disampaikan bahwa kita disunahkan berpuasa. Ya. Tadi sudah disebutkan masalah puasa ini, kita puasa pada hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Ini bukan kita kerjakan pada awal bulan saja, bulan Muharram. Jadi misalnya di tengah-tengah bulan Muharram itu bisa kita kerjakan, bisa. Asal dikerjakan pada hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Yang pahalanya seperti tadi itu. Seperti kita beribadah selama 700 tahun itu. Luar biasa sekali. Nah ini. Jadi itu dianjurkan walaupun bukan di awal tanggal 1, 2, 3, bukan. Tapi setiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Kemudian pokoknya pekerjaan kebaikan di dalam bulan Muharram ini sangat-sangat dianjurkan selama bulan Muharram. Terlebih lagi pada hari-hari yang kita kenal namanya Asyura. Nah ini. Asyura itu artinya pada tanggal 10 Muharram itu. Nah di sini, di dalam hari Asyura itu, sangat-sangat dianjurkan kita mengerjakan beberapa perbuatan baik. Antara lain yang sangat dianjurkan pada tanggal 10 Muharram itu ada 12 macam. Yang sangat dianjurkan. Yang sangat luar biasa fadilahnya, keutamaannya. Dapat mungkin yang 12 macam ini supaya kita kerjakan pada hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Pertama apa? Silakan dicatat. Yang sangat dianjurkan pada tanggal 10 Muharram itu, pertama adalah membaca selawat. Ya. Banyak membaca selawat. Ya. Banyak membaca selawat. Itu pertama. Kemudian yang kedua puasa. Ya. Jadi mudah-mudahan pada tanggal 10 Muharram itu jangan lupa berpuasa. Ya. Jangan lupa berpuasa. Mudah-mudahan mudah-mudahan akan menambah hazanah ilmu pengetahuan kita dalam masalah ini.
ulama pengarang kitab ini bersyair, ya, untuk menjelaskan apa mana dia yang 12 itu. 12 hal yang harus kita kerjakan pada hari Asyura itu. Beliau mengatakan, fi yaumi asyura ashrun tantal. Fi yaumi asyura ashrun tattasil, kata beliau. Pada hari Asyura itu ada 10 hal yang harus dilaksanakan. Ya. Bihasnatani walaha padalun nukil. Ya. Ditambah ada 2 lagi. Ini semuanya adalah merupakan perbuatan-perbuatan yang luar biasa fadilahnya. Mana dia? Sumsalli silzur aliman udwaktahil. Pertama, puasa. Kemudian membaca selawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu, banyak-banyak baca selawat. Ya. Itu kan pada hari Asyura. Dari malam Asyura, malam itu sampai baca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, salli silzur aliman udwaktahil. Pertama puasa, kedua banyak selawat, yang ketiga bersilat. Ya, kunjungi sahabat-sahabat, kenalan, silaturahmi kepada ibu bapak, keluarga kita, sama umat Islam, kita bersilaturahim. Ya. Ya, apa bersilaturahmi itu bukan hanya lewat kita saling kunjungi, lewat apa namanya? HP. Assalamualaikum, apa kabar? Silaturahmi juga namanya. Ya, kita bersilaturahmi, saling sapa, saling tegur lewat media seperti sekarang ini, ya. Itu kita bersilaturahmi. Itu cara kita bersilaturahmi. Kemudian ya, kita berziarah kepada orang alim untuk meminta nasihat, meminta fatwa, nasihat-nasihat, pelajaran-pelajaran yang berguna, bermanfaat untuk kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, untuk semua kita. Nah itu, kita berziarah kepada orang alim, berziarah kepada orang-orang soleh, orang-orang yang baik. Ini. Jadi berziarah ini luar biasa sekali, ya. Besar sekali manfaatnya. Kemudian selanjutnya yang dianjurkan ud, artinya pergi menjenguk orang sakit, ya. Menjenguk orang sakit. Ia ada tumarid, menjenguk orang sakit. Kita dapat cerita pada hari Asyura, ada teman sakit kita kunjungi. Ya. Masya Allah, menjenguk orang sakit itu luar biasa sekali pahalanya. Sangat dianjurkan, lebih-lebih pada tanggal 10 Muharram ini. Begitu kita berjalan untuk menjenguk teman kita yang sakit, kita tunjukkan rasa solidaritas kita, rasa mahabbah kita, rasa kasih sayang kita sesama kita. Ada teman yang sakit kita kunjungi, Masya Allah. Begitu kita turun, berjalan, pergi menziarahi, menjenguk teman-teman kita yang sakit, kita akan dipayungi oleh 70.000 malaikat. Selama perjalanan kita kembali. Itu. Besar, Pak. Jenguk orang sakit itu. 70.000 malaikat menaungi kita. Kita yang ditimpa musibah, misalnya sakit. Dan itu dianjurkan sekali, terlebih-lebih pada tanggal 10 Muharram. Kemudian apa lagi? Waktahil.
yaitu selanjutnya itu bercelak. Apa? Bercelak mata itu. Menurut keterangan mungkin dari dokter-dokter juga sudah menyelidiki betapa manfaatnya bercelak ini luar biasa. Sehingga Rasulullah mengajarkan kita juga bercelak. Dan pada 10 Muharram itu sangat dianjurkan untuk bercelak. Kemudian selanjutnya yang dianjurkan sekali pada 10 Muharram itu ra'sul yatim imsah tasaddaq waqtasil. Kemudian dianjurkan sekali untuk mengusap kepala anak yatim. Bertemu dengan anak yatim, usap kepalanya. Tunjukkan rasa kasih sayang kita. Karena menyayangi anak yatim, memberikan santunan kepada anak yatim, memberi bantuan kepada anak yatim, sangat-sangat dianjurkan. Ini sunnah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling tidak kita tunjukkan rasa kasih sayang kita pada kita dengan anak-anak yatim, kita usap kepalanya. Itu sangat dianjurkan pada tanggal 10 Muharram. Kemudian tasaddaq, selanjutnya adalah bersedekah. Jadi pada tanggal Muharram itu silakan yang punya uang untuk para fakir miskin, bersedekahlah untuk fakir miskin, membantu orang-orang miskin, dan tasaddaq di sini juga untuk membantu pembangunan. Keluarkan harta bendanya, uangnya untuk membantu pembangunan, bersedekah. Sedekah jariah, ya. Sangat dianjurkan, pahalanya luar biasa juga. Kemudian waqtasil, selanjutnya dianjurkan sekali kita untuk mandi. Pada hari Asyura itu disunatkan mandi, ya. Sunat mandi, sunat Asyura lah begitu, ya. Kemudian wasi' alal iyali kalim zupro, selanjutnya setelah mandi pada tanggal Muharram dianjurkan sekali wasi' alal iyal, kita pemurah kepada keluarga, ya, kepada anak istri kita yang memerlukan bantuan. Kita perbanyaklah kasih sayang kita perbanyak kita wujudkan rasa kasih sayang kita pada keluarga. Misalnya pada biasanya sebelum di luar 10 Muharram kita kasih dia sehari 10.000. Untuk menghormati hari Asyura itu, pada hari itu kepada keluarga, kepada anak istri, kasih dia 100 lebih dari hari-hari sebelumnya. Kita tunjukkan bagaimana rasa kasih sayang kita, kepedulian kita kepada keluarga. Pada hari itu kita nampakkan rasa kasih sayang kita, rasa peduli kita kepada kepada iyal, kepada keluarga. Oleh karena itu jangan dilarang sekali, jangan pada hari 10 Asyura itu kita isi dengan kelahi dengan keluarga. Itu tidak boleh itu. Pada hari 10 Muharram itu kita tampakkan rasa kasih sayang kita, rasa kepedulian kita kepada keluarga kita, melebihi hari-hari sebelumnya. Dan insya Allah kalau kita bersedekah kepada keluarga kita, menampakkan bantuan kita, kasih sayang kita pada hari itu dengan memberikan dengan uang dan sebagainya, insya Allah rezeki kita pada tahun itu akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu, ya. Kemudian malim zupro, yang dianjurkan pada hari Asyura itu adalah memotong kuku. Ini juga dianjurkan, ya. Itu memotong kuku. Kemudian selanjutnya wa surat al-ikhlasi qul al-fantasil. Yang ke-12 yaitu membaca surat al-ikhlas, yaitu qul huwallahu ahad alfan, sebanyak 1000 kali. Semuanya ini akan mendatangkan keberkatan. Kalau ini bisa kita laksanakan, Masya Allah, sangat luar biasa sekali. Akan membawa efeknya itu, insya Allah kebahagiaan dunia akhirat akan kita rasakan manfaatnya. Itu. Mudah-mudahan semuanya ini dapat kita laksanakan, ya. Ya. Mudah-mudahan itulah 12 hal yang harus kita kerjakan pada hari Asyura, di mana hari Asyura ini terjadi, bulan Muharram ini mulia dan luar biasa istimewa, karena pada bulan Muharram puncaknya ada pada hari Asyura itu. Adanya hari Asyura di sanalah. Bulan Ramadan
kita kenal luar biasa bulan Ramadan itu karena di sana ada Lailatul Qadar. Bulan Muharram istimewa karena di sini ada hari Asyura. Itulah kita laksanakan yang insya Allah akan membawa kebahagiaan untuk kita dunia dan akhirat. Ya, itulah. Sudah cukup, Pak. Ada yang belum, apa yang belum. Tapi saya sudah semuanya sudah. Ya. Berarti sudah semuanya ya. Ya baik pemirsa. Masya Allah, sudah banyak sekali fadilah yang kita terima dari guru kita, pimpinan Pondok Pesantren Ulil Albab Nahdlatul Superlan Ahmad. Kami akan kembali setelah iklan berikut. Tetap bersama kami. Caranya mudah. Download aplikasi SIMOBI Plus, masukkan nama, nomor HP, dan email. Jadi deh, cepat dan mudah kan? Sama loh dengan aplikasi lain. SIMOBI Plus punya banyak fitur unggulan. Lebih mudah, lebih pintar dengan SIMOBI Plus. Download sekarang. Bank Sinarmas, biasakan sekarang, luar biasa nanti. Maybankers, ayo tetap bersemangat dengan disiplin yang tinggi. Caranya mudah. Download aplikasi SIMOBI Plus, masukkan nama, nomor HP, dan email. Jadi deh, cepat dan mudah kan? Sama loh dengan aplikasi lain. SIMOBI Plus punya banyak fitur unggulan. Lebih mudah, lebih pintar dengan SIMOBI Plus. Download sekarang. Bank Sinarmas, biasakan sekarang, luar biasa nanti.
Maybankers, ayo tetap bersemangat dengan disiplin yang tinggi. Ya, kembali lagi sahabat Dustur Ilahi SSTV yang kami hormati. Berkaitan soal kemerdekaan Republik Indonesia tidak terlepas dari peranan umat muslim pada zaman itu. Jadi sekarang sudah sebersyukur apakah kita? Sudahkah kita bersyukur berkaitan soal hal ini? Kita akan coba bahas bersama dengan pimpinan Pondok Pesantren Ulil Albab, Tuan Guru Kiai Haji Lalu Suparlan Ahmad. Pada beliau kami haturkan. Terima kasih. Setelah tadi kita telah banyak bicara tentang keutamaan dan kelebihan bulan Muharram sama bagi kita umat Islam. Baru Islam, Muharram. Kita banyak bicara tentang keutamaannya. Dan kalau berbicara masa keutamaan bulan Muharram ini, tidak akan habis-habisnya. Yang saya sampaikan tadi hanya secuil aja. Masih belum. Masih terlalu banyak. Dan mudah-mudahan nanti bisa kita sampaikan. Itu tentang keutamaan dan keistimewaan bulan Muharram. Kemudian sekarang kita ingin berbicara tentang bagaimana seharusnya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kemerdekaan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, dengan berkat perjuangan yang luar biasa dari pemimpin-pemimpin bangsa kita pada yang rela berkorban segala-galanya, bahkan tidak bisa kita nafikan, tidak bisa kita sembunyikan betapa perjuangan bangsa Indonesia, tokoh-tokoh pejuang kita, pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, sampai mengorbankan darah sekalipun. Nyawa beliau, mereka korbankan untuk kemerdekaan Indonesia ini. Luar biasa sekali. Jadi kalau kita bandingkan, kita ini di dalam sudah ada di alam kemerdekaan. Kalau dibandingkan dengan perjuangan beliau, tidak bisa kita akan menyamai. Tidak bisa kita jasa daripada pejuang-pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam usia yang masih relatif masih muda-muda. Ya. Muda pada waktu perjuangan Indonesia ini tahun Indonesia ini dijajah oleh orang asing. Jadi lama sekali, 3,5 abad. Sekian lama bangsa Indonesia ini dijajah oleh kekuatan asing. Dijajah selama 350 tahun. Secara singkat saja, negara Indonesia ini merdeka diperjuangkan dengan ditebus dengan darah, ya, dan pengorbanan yang luar biasa. Bukan hadiah dari orang penjajah, orang-orang penjajah itu.
Tapi kita merdeka berdasarkan perjuangan yang luar biasa, yaitu dengan mengorbankan harta benda dan mengorbankan jiwa raga, nyawa. Itu yang dipergunakan untuk menebus kemerdekaan Indonesia ini dari penjajah. Jadi kita bukan hadiah. Karena itu kita sebagai generasi penerus bangsa Indonesia ini harus bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah karunia Allah Subhanahu wa taala kita merdeka dengan berkat perjuangan dari pejuang-pejuang kemerdekaan pada waktu itu. Dan kita dapat menikmati kemerdekaan seperti sekarang ini. Jadi, sekali lagi, yang sangat-sangat tidak bisa kita lupakan. Dan tidak bisa kita mensepelekan. Bagaimana peran para kiai, para ulama pada waktu itu. Tidak bisa kita akan lupakan itu. Dan tidak boleh kita akan lupakan jasa daripada ulama-ulama, para kiai-kiai, tokoh-tokoh agama, secara singkat termasuk jasa dari pondok-pondok pesantren, para kiai dengan semua santri yang ikut turut berperang mengusir penjajah. Ya. Itu peran daripada para ulama, para santri yang gugur sebagai pahlawan kusuma bangsa. Itu tidak bisa kita lupakan. Jasa para ulama, para kiai, para tuan guru yang begitu luar biasa dengan santri-santrinya berjuang mati-matian membela kemerdekaan Republik Indonesia, merebut Indonesia ini dari kekuatan penjajah dari orang-orang asing. Jadi karena itu kita sebagai generasi penerus, kita orang-orang pondok pesantren ini harus diingat ya. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ya. Sehingga Pak Soekarno setiap pada waktu peringatan proklamasi, saya ingat betul pidato beliau itu 17 Agustus itu, beliau dibukukan pidato beliau itu. Antara lain ada pidato hari kemerdekaan itu namanya Jas Merah. Jadi kita sebagai generasi penerus ini, bangsa tidak boleh melupakan yang namanya sejarah itu. Jasa para pahlawan-pahlawan, terutama sekali tidak boleh kita lupakan bagaimana jasanya para kiai, para ulama, luar biasa sekali untuk merebut kemerdekaan ini dari penjajah. Tidak boleh kita jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan atau melupakan sejarah. Kalau kita lupakan ini sejarah kita, bagaimana? Jadi, kesempatan ini ada mudah generasi pejuang ini dengan
rajin-rajin menuntut ilmu, belajar, isi kemerdekaan ini. Itu cara kita mensyukuri nikmat kemerdekaan. Kita isi kemerdekaan ini hal-hal yang baik untuk kemajuan bangsa dan negara kita ini. Dan mudah-mudahan negara Indonesia ini berdasarkan Pancasila, NKRI tetap kita pertahankan. Mudah-mudahan Pancasila kita tetap pertahankan ya di negara Indonesia yang kita cintai ini. Negara yang berdasarkan Pancasila, negara yang berketuhanan yang Maha Esa, wajib kita pertahankan ya. Dan negara kita saya didirikan berdasarkan Pancasila dengan ketuhanan yang Maha Esa. Ini kewajiban bagi kita sebagai penerus perjuangan, sekali-kali dilupakan itu. Artinya negara Indonesia, negara kesatuan bangsa ini berdasarkan Pancasila, berketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu ada jalan bagi siapapun, siapa saja ini untuk memasukkan ajaran yang tidak sesuai dengan Pancasila. Ya, lebih-lebih akan ada komunis dan sebagainya yang anti Tuhan, tidak boleh. Karena negara kita negara Pancasila, berketuhanan yang Maha Esa. Tidak ada jalan bagi orang-orang yang tidak bertuhan hidup di negara Indonesia ini. Terima kasih ya. Ini diingat bagi kita sebagai kamu sebagai generasi penerus bangsa Indonesia ini. Harus dipertahankan itu. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik sahabat Dustur Ilahi. Sampailah kita di penghujung acara. Marilah kita tutup acara kita dengan doa bersama yang akan dipimpin oleh Tuan Guru Kiai Haji Lalu Suparlan Ahmad. Tapi sebelum itu, saya Lalu Ziyad Maulana serta seluruh tim yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda semua. Jangan lupa saksikan tayangan Dustur Ilahi hanya di SSTV. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jama'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana ba'da hadha tafarruqan barakan nasana ma'suma. Awsatu nafsi wa iyyakum bil hayyil qayyum alladhi la mutabada wa dafa'tu an yakum as-su'al fa la hawla la quwwata illa billahi al-'azim. Allahumma ja'al istiqlalana ila yaumiddin. Allahumma ja'al istiqlalana istiqlala biladana ila yaumiddin. Allahumma istiqlalana istiqlala biladana ila yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallam wa barri an ummati Muhammadin sallam wa arham ummata Muhammadin sallam man syurah qada'in min al-arim sallam. Allahumma aslih ulata umuril muslimin ajma'in wa waffiqhum lima tuhibbuhu wa tardahu min naf'il ibad wal bilad ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.